pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki berbagai strategi untuk mengatasi lonjakan pemudik selama musim Lebaran tahun 2023. Jumlah pemudik pada tahun ini pun meningkat tajam hingga mencapai 123,8 juta pemudik seiring dengan dicabutnya aturan PPKM oleh Presiden Joko Widodo pada tahun kemarin. Seperti apakah strategi Kemenhub dalam menghadapi dan juga memitigasi kepadatan arus dan kesiapan mudik bagi masyarakat Indonesia untuk menyambut Lebaran pada tahun ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Adita. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Bilkis. Baik, Bu Adita, terkait dengan mudik tahun ini tentunya berbeda dengan 3 tahun sebelumnya begitu Bu. Dengan adanya dicabutnya PPKM ini berpotensi tentunya membuat lonjakan pemudik di semua moda transportasi baik roda 4 maupun yang lainnya. Lantas seperti apa antisipasi dari Kementerian Perhubungan dalam mengatur arus lalu lintas di titik kemacetan seperti di rest area seperti apa Ibu? Baik, ya tadi sudah disampaikan bahwa tahun ini memang minat masyarakat untuk melakukan perjalanan di masa Lebaran ini luar biasa tinggi ya. Meningkat 44% kira-kira dari tahun lalu sejumlah 123,8 juta penduduk. Nah, ini tentu harus diantisipasi sebaik mungkin, apalagi 75% diantaranya ini akan menggunakan moda angkutan jalan, transportasi darat ya. Dan juga transportasi yang lain seperti udara, kereta api, dan juga laut ini mengalami peningkatan juga dari tahun yang lalu. Ya tentu menghadapi hal ini, strategi pertama kami adalah dari awal sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dan juga dengan stakeholders, termasuk operator. Karena Kementerian Perhubungan adalah leading sektor, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus didukung oleh kementerian yang terkait, ya, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, kami langsung melakukan pengecekan di lapangan, termasuk juga melakukan pengecekan kelayak operasian dari moda transportasi umum. Itu yang harus disiapkan betul, karena ini terkait dengan keselamatan transportasi. Dan yang ketiga, kami juga terus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang intensif, tidak hanya kepada stakeholders, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi memberikan edukasi-edukasi dan juga sosialisasi terkait berbagai ketentuan yang akan diberlakukan selama masa angkutan Lebaran ini. Dan yang keempat, tentunya ketika kita sudah masuk kepada masa mudiknya itu sendiri, ya tentu harus diberlakukan beberapa rekayasa-rekayasa lalu lintas, termasuk juga ketika kita bicara di jalan tol dan juga di jalan arteri. Termasuk juga melakukan rekayasa terhadap operasional dari rest area. Karena kita belajar dari tahun lalu bahwa penyebab kemacetan itu utamanya adalah volume kendaraan yang begitu besar, tidak tertampung oleh kapasitas jalan, apalagi adanya penumpukan di rest area. Sehingga kita benar-benar banyak belajar dari pengalaman tahun lalu untuk perbaikan tahun ini. Jadi ini kira-kira strategi kami tahun ini, Mbak Bilkis. Intinya adalah koordinasi, kolaborasi, dan belajar dari pengalaman tahun lalu untuk bisa mencari solusi. Permasalahan tahun lalu seperti apa dan tahun ini harus bisa kita solusikan. Gitu. Baik, Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga untuk mengurai terjadinya kepadatan yang ada di jalan di tahun Lebaran mudik tahun ini. Dan kiranya Bu Adita yang sudah disebutkan sebelumnya, sinergi seperti apa yang dibangun Kemenhub dengan sektor seperti kepolisian dan juga pemerintah daerah untuk pengawasan kendaraan yang layak di jalan arus mudik untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, Bu Adita. Seperti apa? Ya, tentunya mengenai keselamatan transportasi ini adalah menjadi tugas dan fungsi utama dari Kementerian Perhubungan. Dan ketika kita bicara transportasi jalan, itu sangat butuh dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas Polri ya. Sehingga regulasi itu memang Kemenhub yang menetapkan hasil dari diskusi dan hasil dari koordinasi dengan berbagai sektor, dan kemudian ditetapkan setelah itu penerapan di lapangan akan dilakukan pengawasan, pengendalian, dan juga penindakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konteks mudik ini, kami juga sudah melakukan membuat sebuah surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menetapkan secara bersama ketentuan mengenai rekayasa lalu lintas yang sudah saya sebutkan tadi ya, termasuk mengenai kontraflow, one way, penerapan ganjil genap,
Itu semua tertuang di dalam surat keputusan bersama. Jadi ini bentuk kolaborasi tadi ya. Kemudian juga dalam melakukan pengawasan-pengawasannya, kami tentu bekerja sama juga dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Apalagi jika kita bicara tentang jalan arteri, yang ini memang secara wewenang itu ada di bawah kepolisian daerah, di mana provinsi tersebut dilalui oleh para pemudik. Jadi ini betul-betul sebuah kolaborasi yang kami mulai sejak awal, dan tentunya tujuan utamanya adalah memastikan keselamatan transportasi, baik yang menggunakan kendaraan umum maupun menggunakan kendaraan pribadi. Nah, tentu ini tidak bisa berlangsung tanpa partisipasi masyarakat juga ya. Jadi sudah dibuat ketentuan, kami semua sudah mempersiapkan infrastrukturnya. Yang penting adalah masyarakat juga berpartisipasi dengan melakukan persiapan-persiapan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Jadi itu tadi bentuk kolaborasi sinergi itu tidak hanya antar stakeholders tapi juga dengan masyarakat luas yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik. Baik, kiranya apa Bu Adita yang perlu diperhatikan masyarakat untuk mendukung tentunya yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah tadi? Apa yang penting untuk menjadi perhatian bagi masyarakat sehingga dapat mengurai kemacetan yang ada di jalan seperti itu, Bu? Baik, kalau kita bicara tanggal keberangkatan, pada saat kami melakukan survei, itu terlihat bahwa masyarakat ini akan bergerak atau berangkat mudik itu hampir bersamaan semua di tanggal 21 April. Itu tidak kita artinya kita tidak heran ya, karena memang cuti bersama awalnya itu kan mulai 21 April. Nah, melihat situasi ini, setelah kita juga melihat situasi hasil survei, kami kemudian mengusulkan kepada Presiden untuk memajukan cuti bersama dari 21 April menjadi 19 April. Tujuannya apa? Agar keberangkatan ini bisa terbagi, tidak bertumpuk di satu tanggal. Dan inilah yang kami himbau kepada masyarakat, kalau memang punya kesempatan, sudah punya kesempatan untuk cuti, berangkatlah lebih awal. Karena ini akan membantu mengurangi kepadatan jalan dan juga tentunya akan berdampak positif juga kepada pelaku perjalanan ya. Mereka tidak terjebak di kemacetan panjang yang berjam-jam dan tentu tidak nyaman gitu. Jadi ada baiknya mudik lebih cepat. Dan kita lihat ini sejak H-7 hari Sabtu kemarin juga trennya sudah mulai naik Mbak Bilkis. Artinya mudah-mudahan ini pertanda bahwa masyarakat mengikuti dan mengikuti himbauan pemerintah dengan melakukan mudik lebih awal. Baik itu kendaraan umum maupun pribadi sudah mulai kelihatan peningkatannya. Itu yang pertama. Jadi mudik lebih awal sebaiknya dilakukan untuk menghindari kepadatan. Lalu yang kedua, kami juga berharap persiapan sedini mungkin terkait dengan khususnya penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kita berpikir secara kondisi terburuk ya, akan terjadi kemacetan panjang sehingga kendaraan yang digunakan tolong dipersiapkan juga untuk kondisi-kondisi seperti itu. Termasuk juga mengisi BBM penuh ya, karena jangan andalkan rest area, karena dalam kondisi terburuk rest area bisa jadi tidak bisa dipergunakan karena padat dan ditutup gitu. Jadi isilah bahan bakar yang penuh, pengemudinya tolong kalau bisa tidak hanya satu orang, sehingga ketika kecapean, lelah bisa bergantian. Bekal makanan yang cukup, karena nanti dikhawatirkan rest area penuh, susah mendapatkan makanan. Kalau sudah membawa bekal sendiri, tentu kita bisa survive, tidak harus masuk rest area. Dan yang terakhir tentunya, tadi yang saya ulang terus ya, aktif mencari informasi mengenai situasi terkini. Apalagi buat kendaraan pribadi, sangat mungkin kondisi jalan itu berubah setiap saat. Dan bisa saja dilakukan penetapan peraturan yang kemudian melihat situasi lapangan. Nah, ini kan perlu mengikuti perkembangan ya, dan oleh karenanya kami juga minta selain operator aktif menyampaikan info, masyarakat juga aktif mengakses info itu untuk mendapatkan perkembangan terkini. Sehingga bisa mengantisipasi dari jauh hari maupun dari kilometer-kilometer awal. Ya, jadi ini yang kami himbau terus kepada masyarakat. Ini sudah mau puncaknya, jadi tentu himbauan kami yang 4 butir tadi betul-betul kita tekankan kepada masyarakat. Baik, masyarakat pun dapat mengantisipasi untuk mengurai kepadatan pada libur lebaran tahun ini dengan memastikan jadwal keberangkatan ataupun dengan melakukan mudik lebih cepat begitu ya Bu Adita. Kemudian juga memastikan untuk kendaraan yang akan digunakan nanti dipersiapkan secara optimal dan tentunya masyarakat dapat aktif untuk mencari situasi terkini. Kemudian yang telah disebutkan sebelumnya Bu Adita, 3 pemangku kebijakan seperti Kementerian Perhubungan, kemudian juga Kepolisian Republik Indonesia dan PUPR ini kabarnya pemangku kebijakan ini kabarnya akan diterapkan secara bersamaan. Kiranya apakah efektif langkah ini untuk mengatasi lonjakan pemudik hingga saat ini, Bu Adita?
Ya, tentu ini semua berdasarkan evaluasi mengenai kondisi tahun lalu dan juga kita lakukan analisa berbasis data, ya. Jadi evaluasi tahun lalu memang memperlihatkan bahwa rekayasa lalu lintas itu efektif mengurangi kepadatan. Tetapi tentu kita harus juga berbasis data sehingga rekayasa dilakukan ini juga tidak berdasarkan apa feeling atau naluri aja ya, tapi juga hasil dari kajian kita terhadap data volume, kapasitas jalan, kecepatan kendaraan, itu semua adalah data-data yang kami kumpulkan, tentu bersama PUPR dan operator jalan tol, untuk kemudian dianalisis. Jadi seperti di jalan tol itu ada sebuah rasio yang namanya volume per capacity ratio atau VC ratio. Nah, setiap kali volume itu sudah besar atau tinggi, sementara kapasitasnya segitu saja, kalau kita bicara jalan tol kan, ya kapasitasnya sudah terpasang segitu ya. Begitu volumenya besar, tentu rasionya akan meningkat. Nah, rasio yang meningkat ini dikhawatirkan akan menjadi wujud konkretnya berupa kemacetan yang luar biasa. Oleh karenanya kami sudah punya data bahwa visi rasio tidak boleh lebih dari 0,6, artinya kecepatan pemudik ini setidaknya bisa 40 km per jam. Dengan rasio-rasio itu, nah inilah yang menjadi rujukan kami. Begitu data memperlihatkan rasionya mulai naik, harus dilakukan sesuatu di lapangan. Dan polisi beserta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan bisa sewaktu-waktu merubah ketentuan. Jadi hal semacam ini, Mbak, ini adalah apa tadi sekali lagi berbasis data, menggunakan kajian-kajian yang tentunya juga tidak asal ya, dan belajar dari pengalaman tahun lalu. Jadi harapannya ini bisa efektif di lapangan. Dan sekali lagi perlu kerjasama tentunya dari pengguna jalan ya, untuk selalu mematuhi apa yang sudah diarahkan oleh petugas nantinya di lapangan. Baik, sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh 3 pemangku kepentingan tersebut ini diterapkan berdasarkan data dan juga pengalaman sebelumnya. Bu Adita, terkait dengan fasilitas comment center mungkin yang ada di moda transportasi darat, laut, dan juga udara, terdapat di mana saja, Bu Adita? Comment Center ini pusatnya ada di Kementerian Perhubungan, letaknya ada di kantor kami di Jalan Medan Merdeka Barat ya, dan itu ada di lantai 1. Ini merupakan comment center terpadu. Jadi dari semua subsektor, darat, laut, udara maupun kereta api, semua ada di situ, terhubung dengan semua pemangku kepentingan yang ada di daerah maupun kementerian dan lembaga yang lain. Termasuk terhubung dengan NTMC Polri, terhubung dengan Jasa Marga, terhubung dengan pemerintah daerah, kepolisian daerah, terhubung dengan terminal-terminal, terhubung dengan bandara, dengan stasiun kereta api, dan juga terhubung juga dengan pelabuhan. Jadi disinilah sebenarnya setiap hari kami memantau situasi ya dari semua moda. Kita dapat laporan seperti apa situasi di lapangan sehingga bisa segera cepat dilakukan mitigasinya. Termasuk misalnya di Pelabuhan Merak atau di Ciwandan terjadi kepadatan, kami bisa tahu dari posko ini dan dari situ langsung dilakukan pengecekan ke lapangan dan setelah itu dicari solusi. Ini kerja cepat ya, dan kita manfaatkan teknologi untuk melakukan itu. Dan sampai saat ini cukup efektif, seperti kita identifikasi Pelabuhan Ciwandan mulai padat karena antrian truk, itu juga kita ketahui dari lapangan dan juga kemudian dikoordinasikan lewat comment center ini. Mekanisme kerja semacam ini yang memang harus kita lakukan agar bisa cepat memberikan solusi kepada masyarakat. Baik, fasilitas comment center yang terdapat di kantor Kementerian Perhubungan ini cukup efektif dalam melihat pergerakan masyarakat. Dan apakah hingga saat ini pergerakan masyarakat dapat dikategorikan aman dan juga tertib begitu, Bu Adita? Sampai saat ini kami melihat satu dari data pergerakannya sudah ada tren peningkatan ya. Oke. Yang paling tinggi sebenarnya di udara, ini sudah ada peningkatan 35% dibanding tahun lalu. Sementara di kereta api juga peningkatannya 30%, di kapal kapal laut ini peningkatannya sekitar 20%. Sementara kendaraan pribadi relatif masih belum terlalu kelihatan. Kami identifikasi ini kemungkinan baru akan menuju puncak ini setelah dekat-dekat dengan tanggal Lebaran ya. 19, 20, 21. Jadi ini yang kami perhatikan. Dari aspek keselamatan, ya memang ada beberapa terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Kita dengar juga kemarin di ruas tol di Boyolali juga terjadi kecelakaan itu. Nah ini memang sebenarnya terjadi sebelum masuk puncaknya mudik ya. Tetapi sekali lagi apapun itu harus menjadi perhatian kami, selalu menjadi evaluasi.
kendaraan yang lewat tidak hanya kendaraan pribadi, tapi ada juga kendaraan barang. Nah, kendaraan barang ini memang perlu sekali diberlakukan pengawasan yang intensif ya, terkait dengan KIR atau uji layak jalannya si kendaraan itu. Juga kebugaran dari para pengemudi yang biasanya angkutan barang ini pengemudinya jarak jauh ya dan ada unsur-unsur kelelahan. Hal inilah yang kami juga bersama kepolisian terus melakukan upaya-upaya pengamatan di lapangan dan juga melakukan reminder, mengingatkan terus kepada para pengusaha transportasi agar dicek awaknya ini, awak transportasinya sebelum berangkat semua sudah memenuhi ketentuan, termasuk kendaraan umumnya sudah lulus uji KIR gitu. Karena ini juga kita temui di lapangan kadang-kadang yang seperti ini malah sudah mati gitu ya uji kirnya. Nah, ini kita terus lakukan pemantauan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa tekan betul ya tingkat kecelakaan yang mengancam keselamatan perjalanan. Dan sekali lagi kami juga mohon partisipasi masyarakat juga ya supaya kita sama-sama bisa melakukan perjalanan mudik ini dengan selamat dan aman tentunya. Baik, dalam perjalanan mudik tahun 2023 ini tidak hanya pemerintah saja yang bekerja, Bu, namun juga butuh juga bantuan dari masyarakat untuk terus mensukseskan terjadinya mudik yang aman dan juga berkesan tahun 2023 ini. Terima kasih banyak Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan yang telah bergabung bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Adita, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Adita. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom pada hari ini. Dapatkan informasi berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV atau melalui media sosial gprtv.id. Dukung terus migrasi TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.